videonya. Marilah kita saksikan inovasi yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan Puskesmas Tambora. Selamat menyaksikan. Kami beserta 4 anaknya. Wilayah Negeri Pewayangan Tambora adalah negeri yang padat penduduk Asia Tenggara. Banyaknya penduduk pendatang yang tidak menetap, sehingga menimbulkan banyaknya penyakit menular, salah satunya penyakit tuberkulosis. Hal inilah yang menjadikan kasus TB menjadi prioritas utama dibandingkan dengan program prioritas nasional lainnya di Negeri Pewayangan Tambora. Dengan segala masalah yang terjadi di Negeri Pewayangan Tambora, dapat disimpulkan bahwa belum optimal pengendalian penyakit tuberkulosis di Negeri Pewayangan Tambora. Rendahnya enrollment rate sebanyak 81%, tingginya kasus putus obat sebesar 22%, rendahnya pemberian TPT sebesar 10%, rendahnya kepatuhan minum OAT sebesar 82%, rendahnya kepatuhan mengambil OAT sebanyak 72,9%. Semua! Oh, Pak Saroman. Kenapa di wilayah Tambora banyak sekali kasus TB-nya semua? Tahu di Tambora negeri purba, Saroman? Lalu bagaimana solusinya? Oh, tenang, Saroman. Kita sudah ada solusinya. Nanti keluarga aku akan sampai. Yang pertama, ada aku yaitu notifikasi WhatsApp kepada pasien yang dengan hasil pemeriksaan dasar positif TB.
diisi identitas pasien dan jangan lupa nomor handphone. Setelah itu, pasien akan mendapatkan notifikasi hasil pemeriksaan darahnya. Diharapkan pasien datang ke puskesmas dan memulai pengobatan. Tapi kalau pasien yang nggak datang, maka petugas akan berkoordinasi dengan kader untuk melakukan kunjungan rumah. Nah, inovasi ini bisa meningkatkan angka enrollment TB. Datang nih jagoannya si Cepot, sistem inovasi cegah putus obat. Nah, sebuah website si Cepot ini merupakan sebuah website di mana website ini akan membantu petugas untuk mencegah putus obat. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada notifikasi kepada petugas dan kepada pasien. Kepada petugas diberikan H-2 sebelum pasien datang dan kepada pasien H-1 sebelum pasien itu datang kontrol berobat ke puskesmas. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya putus obat tuberkulosis. Ini merupakan sebuah contoh bagaimana caranya petugas mengupdate lagi data-data pasien yang datang ke puskesmas. Jadi pasien tahu nih kapan lagi jadwal mereka untuk datang lagi ke puskesmas. Jadi tidak ada lagi yang putus-putus obat itu tidak ada lagi. Aman pokoknya. Nah, jadi kalau memang ada yang tidak datang ke puskesmas, nah ini ada 4 alasan kenapa petugas itu tidak datang. Yang pertama, pasien sudah merasa sembuh. Yang kedua, pasien itu merasa malu untuk berobat. Yang ketiga, petugas sudah ada efek samping. Yang keempat, rumahnya pindah. Dan ini merupakan sebuah contoh bagaimana petugas kami dan kader itu melakukan kunjungan rumah kepada kader dan memberikan obat. Jadi tidak ada lagi yang putus obat dan memberikan tahap jika diperlukan. Seperti itu. Unggulan si Cepot, aduh, unggul banget. Yang pertama, sistem digitalisasi yang membantu petugas. Yang kedua, mengetahui kontrol selama 1 bulan. Yang ketiga, dapat memberi pengingat kepada petugas dan kepada pasien. Dan yang keempat, menciptakan kolaborasi antar lintas sektor. Nah, ini surat catatan kami dari si Cepot. Nah, bagus kan? Tidak ada lagi angka putus obat. Gimana, istri? Setelah dijadwalin ambil obat pasiennya juga dipantau minum obatnya. Jadi setiap hari pasien itu mendapatkan notifikasi mengingat minum OT setiap harinya selama masa pengobatan melalui WhatsApp. Lalu pasien tersebut itu tinggal klik aja tawaran untuk konfirmasi bahwa pasien itu minum obat setiap hari. Dan data riwayat pemantauan minum obat telah terekam dalam sistem si Cepot. Jadi dengan adanya inovasi Kanistri ini dapat meningkatkan kepatuhan minum obat anti tuberkulosis. Kalau pasiennya udah diatasi, sekarang keluarganya diatasi dengan inovasi Petro pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi ini kegiatan untuk screening pada keluarga kontak serumah. Jika tidak ada gejala, kita periksa tes mantuk. Kalau hasilnya positif, langsung kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis dengan tujuan supaya keluarganya tidak ikutan sakit tuberkulosis dan meningkatkan angka pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Saya adalah Gareng yang rajin edukasi tuberkulosis. Semua inovasi ini tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya edukasi. Selain edukasi berbentuk event, Gareng juga adalah edukasi berbentuk digital yang ada link di dalam WA yang dikirim WA Bagong, WA Cepot, dan WA Kanistri. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang tuberkulosis sehingga angka putus berobat dapat diminimalisir. Nah, saya senang tugas semua dia itu mendukung semua inovasi-inovasi. Nah, baik sama sektor. Nah, ini ada SK-nya nanti, ada SK dan MOU-nya nanti. Ya, ini betul. Sama ada MOU juga ya. Betul. Dengan jejaring, betul. Ya. Tapi ini ada hasil yang baru. Oh, jelas masa nomor hasilnya. Betul sekali. Ini inovasi yang akan disampaikan. Ya, nanti kita dengarkan ya dari Pak Gong. Ya, monggo. Nah, terima kasih Pak matur suwun. Nah, untuk pertama dengan
penanggulangan tuberkulosis yang dibentuk oleh tim dalam TB Tambora melalui inovasi yaitu wayang TB Tambora atau wajah layanan penanggulangan tuberkulosis. Melalui inovasi wayang TB Tambora, Puskesmas Tambora kembangkan proses penanggulangan Kecamatan Tambora dengan tujuan agar patuhan menyebabkan semangat tim wayang TB Tambora. Puskesmas Tambora membentuk tim khusus dari yang diberi nama Dalam TB yang memiliki inovasi pembaruan terpilih wayang TB, wajah layanan penanggulangan TB. Halo, saya dari Dokter Ariyanti. Saya akan saya sangat apresiasi wayang TB Tambora. Ada di wayang. Sukses inovasi wayang TB Tambora. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penampilan dari Puskesmas Tambora. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan komentarnya 15 menit. Terima kasih. Selamat dan apresiasi kepada tim wayang TB Tambora ya atas inovasinya untuk meningkatkan optimalisasi penanggulangan penyakit tuberkulosis ya. Dan ini saya lihat pendekatannya cukup komprehensif dan saya tertarik dengan Sema TB dan si cepot ya, karena kita tahu bahwa putus obat itu merupakan salah satu problem utama dalam terapi TB dan ini bisa menyebabkan kasus-kasus TB resistensi obat yang penanganannya lebih sulit, durasinya lebih lama dan biayanya jika dirupiahkan itu lebih besar juga, lebih secara finansial akan bila dirupiahkan akan membebani anggaran lebih banyak. Kemudian Smart TB yang mengusung konsep kerjasama lintas sektor termasuk di dalamnya klinik ya, ini memang masih menjadi PR karena memang ada paradigma bahwa TB ini memang kerjanya kesehatan khususnya puskesmas ya, sehingga memang masih perlu ditingkatkan kepedulian perhatian dan kerjasama lintas sektor dan swasta ya dalam penanganan TB. Saya harap inovasi ini nanti bisa menjadi dengan dua aspek inovasi ini saya harap bisa menjadi semacam ungkapan sekali mendayung dua pulau terlampaui ya, apalagi ditambah dengan fitur-fitur yang lainnya. Nah, untuk Smart TB sendiri ini selain MOU dengan di tingkat kelurahan dan juga dengan klinik, ini tindak lanjutnya seperti apa? Jadi peran dari lintas sektor di wilayah Tambora itu masing-masing perannya seperti apa, dari lurah atau lintas sektor lainnya mohon dijelaskan. Kemudian kerjasama dengan klinik dan DPM ini nanti monitoring dan evaluasinya dengan pihak klinik dan DPM itu seperti apa untuk memastikan bahwa klinik dan DPM-nya memang tetap berkomitmen dalam perannya mengatasi penyakit mengatasi TB di wilayah Tambora. Kemudian untuk si cepot ini untuk pemantauan kepatuhan pengobatan TB ini apakah mekanismenya dengan notifikasi via WA atau ada bantuan fitur timer untuk minum obat
seperti apa? Apakah dengan konseling, edukasi, atau bentuk-bentuk lain yang bisa disampaikan dalam inovasi wayang ini? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Izin saya akan mulai. Pertanyaannya. Oke Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab di bagian semua. Baik, dari segi lintas sektoral, tindak lanjutnya seperti apa? Kita kan memang tuberkulosis ini tidak bisa hanya ditanggulangi oleh satu pihak saja, dan sifatnya harus agresif dan juga massal. Nah, di sini untuk dari faktor lintas sektoral, biasanya dari SK tim kita membuat SK tim penanggulangan TBC. Tingkat kelurahan di sini adalah yang terdiri dari timnya itu adalah lurah itu sendiri, ada ibu PKK, ada sekretaris lurah, ada kader di wilayah setempat. Nah, jika memang ada kejadian kasus putus obat, untuk melakukan kunjungan rumah, biasanya kita kasih data pasien kasus putus berobat ini ke tingkat lintas sektoral. Biasanya kita ke kader terlebih dahulu. Kalau misalnya dari tingkat kader itu tidak menemui solusi, biasanya kita naik, bahkan bisa sampai ke Pak Lurahnya, kita lakukan koordinasi untuk mengedukasi dan mengupayakan pasien-pasien yang putus berobat ini mau untuk memulai pengobatannya kembali. Itu untuk dari lintas sektor. Kalau untuk dari klinik dan DPM yang sudah ber-MOU dengan kita bahwa penjaminan penyakit tuberkulosis kan tidak hanya di puskesmas, tapi bisa juga datang di klinik-klinik dan dokter praktek mandiri di wilayah Tambora. Nah, ber-MOU-nya adalah jika memang ada pasien terduga TB yang berobat di klinik, itu berhak untuk bisa dicek dahak di puskesmas Tambora. Apabila memang kliniknya mampu dan mumpuni untuk melakukan pengobatan, kita akan melakukan dropping obat anti tuberkulosis di klinik tersebut. Selain itu, kliniknya juga didaftarkan, sudah didaftarkan dan mempunyai akun SITB, yang dimana akun SITB itu memang dari Kemenkes sifatnya, yang SITB dan itu terintegrasi juga di puskesmas. Untuk evaluasinya, biasanya kita juga melakukan monef. Kalau untuk di internal kita memang monef per triwulan. Untuk klinik dan DPM sendiri kita biasanya melakukan kunjungan yang terjadwal. Biasanya sebulan 1 sampai dengan 2 kali kita lakukan kunjungan ke klinik dan juga dokter praktek mandiri tersebut. Terima kasih. Baik Bu, untuk si CEPOT, Sistem Informasi Cegah Putus Obat Tuberkulosis ini, dia memiliki 2 notifikasi. Pertama ke pasien, kedua ke petugas. Ke petugas ada H-2 yang tujuannya supaya kita bisa mempersiapkan apa-apa apabila pasiennya datang di hari H. Kedua adalah notifikasi di hari H. Nah, untuk notifikasi ke pasien itu H-1. Tujuannya adalah apabila pasien itu bekerja, dia bisa spare waktu untuk izin. Jadi nggak ada lagi alasan kerja atau segala macam. Dan apabila di jam 8 kami akan mengirimkan notifikasi lagi. Setelah jam 2 pasiennya tidak datang, maka akan dikirimkan notifikasi apa alasan pasien tidak datang. Gitu. Jadi kita mencegah jangan sampai 1 hari pun dia tidak ambil obat. Karena setelah di jam 2 dia tidak datang, kami akan segera berkoordinasi dengan kader. Kalau memang alasannya tidak ada kebenaran atau apa, kami yang antar dengan kit wayang ini. Di mana di dalamnya kami sediakan obat, cek dahak segala macam yang mempermudah mendekatkan akses tubuh. Nah, sendiri Bu, ada kebetulan di Dinas Kesehatan atau Kemenkes juga ada SITB. SITB ini sebetulnya datanya sangat bagus, hanya dia tidak memiliki notifikasi yang seperti ada pada si CEPOT, notifikasi ke pasien dan ke petugas, sehingga mempermudah itu dan memperkecil angka putus obat. Ya. Kit wayang TB. Jadi kita mendekatkan akses karena kan ada menurut riset tim kami ada 4 alasan kenapa pasien tidak ambil obat. Salah satunya merasa sudah sembuh, merasa nggak ada yang antar, terus sesuai dengan yang ada. Nah, makanya kami membuat kit, yaitu kami mendekatkan akses supaya kami juga mempermudah pasien supaya tidak terjadi angka putus.
sakitnya obat, dahak, timbangan, tensi. Jadi kalau misalnya ternyata pas dia kontrol itu adalah bulan kedua di mana harus pemeriksaan dahak kedua itu langsung diambil dahaknya. Jadi kunjungan rumahnya tidak hanya untuk mengajak pasien, tetapi juga kalau perlu bisa dilakukan tindakan-tindakan pada saat kunjungan itu di pasien. Karena Keep Wayang TB ini juga tujuannya adalah untuk menjaring TPT. Kalau misalnya ada kontak erat langsung memang ambil dahaknya di tempat gitu. Baik, sangat menarik ya. Karena kita ini TB selalu peringkatnya tinggi-tinggi terus ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan saat ini teman-teman udah berhasil dari 20 turun menjadi 4 ya. Itu sangat bagus sekali tuh untuk yang bisa untuk pemantauan obatnya bisa rutin sampai 4% ya. Nah, kira-kira untuk yang 4% ini apa yang akan dilakukan lagi supaya bisa jadi zero gitu ya? Baik, silakan. Baik Pak, kebetulan karena 4% ini juga kami riset lagi di tim kami. 4%-nya itu karena Tambora ini daerah urban, semuanya pasien penduduk pendatang. Kadang-kadang cuma ngekos, akhirnya mereka cek dahak positif, dan ini menjadi PR kami Puskesmas Tambora. Itulah kenapa kami melibatkan Smart TB. Karena kami ternyata sangat bukan PR Puskesmas saja nih Pak, ternyata lintas sektor, baik RT, lurah, dan camat. Itu penting karena kita untuk meningkatkan gimana nih pasien pendatang yang positif kita nggak boleh tolak secara kesehatan kan Pak. Tapi ternyata setelah kita obatin, kita masukin data kita, mereka pulang ke daerah. Karena ada beberapa pasien ke Bangka Belitung. Jadi kan ini jadi PR juga untuk Smart TB ya Pak, untuk lintas sektornya gitu Pak. Berarti berharap connected nasional ya? Iya Pak. Kita tunggu kepada seperti yang semangat. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu dari Puskesmas Tambora ya. Saya apresiasi buat inovasinya sangat baik dan adaptif perkembangan penanganan penyakit tuberkulosis. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan aplikasi si Cipot ini berarti aplikasinya secara sistemnya satu arah untuk notifikasi ke pasien ketika pasien ingin melakukan komunikasi tadi ke puskesmas itu melalui tadi Google Form. Terus pertanyaan saya bagaimana cara mensinkronkan data jawaban dari pasien dengan data yang ada di sistem Cipot. Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk mensinkronasikan data dari Cipot dengan feedback dari pasiennya. Biasanya kan kalau feedback pasien dia tidak datang kan memang link yang dilakukan itu kan adalah tersambungnya nanti kayak Google Form dan itu diakomodir oleh pihak IT kami. Biasanya kami akan berkoordinasi dengan pihak IT untuk meminta tarikan data tersebut, dan di bagian si Cepot di situ kan apabila pasien memang tidak datang berobat maka identitas pasien tersebut itu akan pindah ke kolom pasien malkir. Nah itu yang akan kita sinkronisasikan antara pasien data malkir dengan tarikan dari IT kami yang sudah dikoordinir oleh IT kami. Begitu, terima kasih. Terima kasih, tetap semangat. Pasukan wayang Tambora luar biasa. Memberikan masukan atau inspirasi juga buat kita semua. Di sini saya ingin menanyakan bahwa bagi program ini kan tentunya dapat data ya, data mengenai yang terkena ini gitu ya. Nah, saya ingin tanyakan adalah ini kan tentunya ada tantangan ya, pertama dalam mensosialisasikan mungkin banyak yang takut lingkungan jadi tahu seperti itu ya, mungkin seperti itu. Tapi apabila sudah mendapatkan ada seseorang yang terkena gitu ya, dan ini
cara hidup yang lebih baik atau bagaimana supaya tidak tertular dan itu sehingga keluarga yang misalnya yang kena juga tidak merasa asing, diasingkan atau seperti itu. Karena kadang kan datang nih kenapa nih ada pemeriksaan apa, terus kan jadinya mungkin sekitarnya itu jadi khawatir misalnya seperti itu. Apakah ada usaha untuk mensosialisasikan pencegahan atau menjaga supaya tidak terjadi? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, kalau untuk sosialisasi ke masyarakat Ibu, kami biasanya mengadakan sosialisasi di posyandu atau di posbindu seperti itu. Dan untuk wilayah sekitarnya itu kan pertama-tama pasien yang sakit kami obati, dan untuk keluarganya sudah kami atasi juga dengan pemberian TPT Ibu. Nah, selain itu juga kader biasanya akan menyisir 5 ke samping kanan, ke kiri, depan itu untuk ditawarkan pemeriksaan ataupun screening untuk mencegah penularan biar tidak menyebar. Seperti itu Ibu. Mudah-mudahan ini sangat membantu untuk masyarakat yang bisa menyebar luas yang lebih luas lagi penanganan seperti ini. Terima kasih. Jadi saya nggak bertanya, ini masukan aja. Tapi di beberapa daerah terkait dengan kasus ini memang menjadi faktor utama itu masalah pengobatan, masalah obat, obat putus maupun juga obat tidak ada, stok obatnya nggak ada. Bukan putus karena memang nggak minum obat, tapi stoknya nggak ada. Nah ini tentu yang harus difokuskan maupun juga bagaimana ke depan. Jadi bukan hanya menjaga pasien ya, untuk tidak putus minum obat, tapi juga menjaga kesediaan stok obat di puskesmas juga harus menjadi prioritas utama. Mungkin itu aja yang jadi masukan saya. Terima kasih.